Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Sobat Investasi di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo bersama saya Wuri. Kali ini kita berada di podcast bersama DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo dan tema podcast kita hari ini adalah investasi kenapa harus di Kulon Progo. Nah, di tengah-tengah kita nih sudah ada dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Sarji SIPMAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua narasumbernya Bapak Francisco Sebastiao Florindo Abrantes SOS MM selaku JF Penata Kelola Penanaman Modal di DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sudah siap nih untuk sharing ilmu dan juga informasi terkait investasi di Kulon Progo ya Bapak ya? Pasti dong. Siap. Ya, Kulon Progo sering disebut dengan the Jewel of Java ya. Dan juga Kulon Progo ini disebut juga dengan pintu masuknya investor dari dalam maupun luar negeri begitu Bapak ya. Karena adanya bandara internasional Yogyakarta International Airport begitu. Dan juga konektivitas infrastruktur yang tentu saja semakin maju begitu. Iya. Lalu Bapak Sarji, Iya. dengan wilayah Kulon Progo yang cukup luas ini, kemudian representatif bagi para investor, ini apakah pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini memberikan kemudahan dalam berinvestasi yang ditawarkan dari Kulon Progo kemudian berinvestasi ini seperti apa Bapak? Baik Mbak Wuri, terima kasih pemirsa. Jadi Kulon Progo ini kan sudah menawarkan kemudahan investasi karena kita Betul. sudah menggunakan OSS ya, Online Single Submission, sehingga di dalam sistem itu nanti pemohon itu sudah bisa jelas, transparan, informasi juga akurat begitu untuk investasi di Kulon Progo. Kami sudah sediakan informasi yang jelas, potensi wilayah dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kita juga punya aksesibilitas yang bagus. Ada bandara di kita. Betul. Kemudian juga kita juga ada Pansela. Pansela apa itu Bapak? Pansela, Pantai Selatan Pantai ya. Selatan, jalur Pantai Selatan. Betul. Begitu ya Mas Fran? Ya. Dan kita juga ada rel kereta api yang langsung ke Jogja serta ada rencana pembangunan jalan tol. Jadi infrastruktur yang sangat mendukung untuk investasi di Kulon Progo. Betul. Jadi tidak hanya bandara saja ya Pak, karena gaungnya di luar itu hanya Kulon Progo bandara. Jadi kita nggak tahu ternyata ada juga kereta api juga sudah siap. Kemudian juga ada rencana ekstol begitu ya, sudah siap ya untuk dikerjakan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi melalui OSS begitu, itu bagaimana Bapak? Jika saya mau mendaftarkan OSS, tapi saya belum tahu nih bagaimana cara aksesnya, kemudian bagaimana cara syarat-syaratnya, bagaimana Bapak dari Kulon Progo atau pemerintah sendiri? Iya, OSS ini kan sebenarnya kan sistem yang terintegrasi secara digital. Artinya nanti bagaimana pemirsa atau pemohon itu bisa mengakses di situ di OSS itu secara transparan, akurat, kemudian juga mereka bisa langsung mengakses dimanapun berada sepanjang ada jaringan internet. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, nanti investor itu kan bisa ke kami, akan kita dampingi. Kami menyiapkan pendamping yang sangat proaktif. Betul. Proaktif, kemudian juga mereka ramah, seperti itu kami jamin seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu difasilitasi ya Pak ya? Pasti, karena open mind kami adalah yang kita sepakat dengan teman-teman, kita bantu dulu, kita cari solusi ketika sudah seperti itu. Jadi ketika terjadi kan seperti itu, kita open mind harus kita buka, kita bantu, kita fasilitasi, kan kita kemudian kita proseskan di OSS. Mungkin itu ya Mas. Ya. Dan sebenarnya kan kita di DPMPT itu sudah punya FO, front office. Front office-nya. Itu yang siap untuk melayani bagi misalnya pelaku usaha yang mungkin kesulitan mengakses atau mungkin belum pernah tahu cara mengakses OSS. Jadi bisa datang langsung dan nanti di situ akan difasilitasi oleh teman-teman front office-nya. Nah, di samping itu juga
dalam rangka memfasilitasi kepada mereka, kita juga punya CWS. CWS apa itu, Pak? Coworking space. Nah, itu yang di mana nanti para investor itu dapat menggunakan ruangan itu untuk ya mungkin proses bertemu dengan mitranya, atau mungkin pada saat mengakses OSS bisa datang langsung dan menggunakan ruangan itu. Menarik Dan banget. itu free, gratis tidak Gratis, Pak, dibayar. dengan Iya. Wah, keren banget. Jadi ada nggak sih, Pak, kalau kita mau ke CWS tuh bisa menghubungi nomor khusus begitu untuk booking, begitu ada, Pak? Iya, itu ada call center. Jadi kalau untuk di luar instansi perangkat daerah itu memang menggunakan call center penanaman modal. Betul. Tapi untuk OPD nanti bisa melalui aplikasi Suratku. Jadi surat Bersurat dahulu ya, Iya, Pak, surat. untuk menggunakan itu. Iya, untuk kita kendalikan jangan sampai jadwalnya itu bertabrakan ya. Betul. Intinya seperti itu. Jadi keren sekali ya, Pak. Bahkan DPMPTSP sudah menyediakan CWS coworking space yang mana gratis. Jadi kalau mau bertemu klien begitu, Iya, Bapak. iya. Ya, Dan silakan. fasilitasnya apa saja, Bapak, di CWS itu? Kalau fasilitas ya ada jaringan internet, listrik tentunya. Iya, pasti. Nah, untuk minum mungkin dibawa sendiri. Bawa sendiri ya, Makan Pak, ya? bawa sendiri karena Iyalah, Pak, efisiensi. gratis suruh bawa. Baik, jadi selain ruangan yang luas menampung berapa peserta, Bapak? Kita siapkan layar monitor. Layar iya, monitor Nah, fasilitasnya. Dan ada sih juga sound speaker begitu untuk komunikasi. Nah, antar- tinggal bawa materi aja ya, Tinggal Pak, ya? bawa- Kalau Iya, mereka betul. jenengan bawa sendiri. Makan snack sendiri. sendiri. Iya, betul. Wah, luar biasa ya, Pak. Jadi untuk investor yang mau menanamkan modal di DPMPTSP Kulon Progo, jangan khawatir. Ya. Kita akan ada fasilitasi pendampingan. Ya. Kalau ingin bertemu klien, mitra, kita juga sudah menyiapkan coworking space Coworking space. gratis Betul. begitu. Ya. Asal kita booking dulu ya. Iya. Nanti kalau nggak booking, jadi jadwalnya tumpuk-tumpuk. Karena peminatnya ternyata banyak. Luar biasa, betul, Pak. Bahkan di hari libur itu juga sering digunakan. Sabtu Minggu ya, Pak, ya? Nggih, bisa malam juga kadang kami sering datang itu ke kantor untuk ngaruh ke. Iya, itu iya. ternyata, loh, ini Ternyata malam minggu dipakai. dipakai juga. Luar biasa ya. Artinya kan dengan seperti itu kita tuh juga punya optimisme ya. Betul. Masih ada semangat dari masyarakat tuh kemudian mereka ingin berusaha berinvestasi di Kulon Progo seperti itu. Antusiasmenya sungguh Ya. luar biasa begitu. Biasa, ya. Baik Bapak Sarji, Pak Frans, tentu saja sebagai investor atau pelaku usaha begitu sudah melaksanakan kewajibannya nih, mengajukan permohonan OSS, Ya. melaksanakan juga perizinannya dengan Ya. baik. Kemudian haknya yang didapatkan, kira-kira kemudahannya Bapak Frans, insentifnya yang didapatkan dari pemerintah Bapak ketika sudah melaksanakan kewajibannya itu bagaimana Bapak? Apa saja begitu? Iya, pertanyaan bagus sekali Mbak Wuri. Jadi terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan, kita itu sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021. Iya. Itu tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 21 tahun 2012 tentang perlindungan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Nah, di situ memang diatur tentang jenis pemberian insentif, diantaranya yaitu keringanan atau pengurangan pajak daerah, dan juga ada keringanan pengurangan atau pembebasan retribusi daerah. Oh. Nah, itu diatur dalam Perda. Nah, yang kedua, kalau kemudahan itu ternyata banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan oleh para investor, diantaranya informasi terkait lahan, terus perizinan yang mudah. Betul. Nah, itu bentuk-bentuk kemudahan yang kita sediakan Ada untuk promosi. ada promosi investasi Promosi. ya. Oh, jadi sudah ada kepastian hukumnya begitu Bapak ya? Betul sekali. Jadi bagi para pelaku usaha ataupun investor yang menanamkan modal di DPMPTSP tidak perlu ragu lagi, segera mendaftarkan pelaku usahanya di OSS begitu, dan pasti akan ada insentif ataupun kemudahan yang ditawarkan dan diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo begitu. Ya, tapi ada catatannya Mbak, Ya. bahwa itu si investor harus mengajukan permohonan keringanan. Oh begitu. Iya, jadi mereka harus mengajukan permohonan keringanan. Nanti bentuk keringanan yang dimintakan seperti apa kan mereka yang tahu. Nah, jadi itu nanti mereka ajukan dengan melengkapi persyaratan, baru nanti akan diproses oleh tim. Tim. Ya. Oleh tim untuk menentukan kira-kira diberikan atau tidak, Oh, dan gitu. besaran Berapa? persentase yang diberikan seperti apa. Ya, intinya Tapi seperti itu. jangan khawatir karena kan kita sangat berinvestasi ya Betul. maksudnya Pemda itu, sehingga
dengan dia mengajukan itu kan kita juga ingin menyamakan. Ya. Artinya kan bahwa kepastian hukum, kesetaraan, transparansi juga harus kita pegang. Betul. Karena sekali lagi kita ingin semua pelaku usaha itu kan mendapat legalitas yang pasti, tidak ada keraguan di mereka. Harapan kami seperti itu. Betul. Sehingga mereka juga terlindungi, ya, Aman gitu Pak ya. aman gitu, seperti itu, dan ada political will yang bagus di pemerintah daerah Kulon Progo. Saya kira itu Mbak Puri. Iya betul. Jadi kepastian hukum sudah jelas begitu. Iya. Kita juga melaksanakan bisnis kita dengan Iya, aman, kondusif betul begitu ya sekali. Bapak-bapak ya. Ya. Baik. Karena orang ekonomi itu kan akan selalu berpikir efektif, efisien, produktif. Kan Betul. selalu seperti itu. Aspek ekonomi mereka Betul. akan selalu dipertimbangkan. Iya. Gitu ya Mas. Ya, betul Pak. Nah, kalau sudah aman, sudah efektif, kondusif begitu Pak. Kita sebagai investor itu kan harus mengerti kondisinya geografis juga ya Pak. Setelah sebelum kita mengajukan permohonan perizinan nih, seperti apa sih kondisi geografis di Kulon Progo? Karena kita tuh taunya ya sudah bandara lagi begitu. Kemudian ada nggak sih hidden gem-nya atau juga potensi investasi yang lain begitu di Kulon Progo itu apa saja begitu Bapak? Ya mungkin kali ya Mbak Puri, kita juga sama-sama pemirsa juga pasti tahu Iya. bahwa Kulon Progo itu kan unik. Saya pikir kita beruntung tinggal di Kulon Progo. Kenapa? Kita punya pegunungan nih di Betul. wilayah utara. Kemudian kita juga punya laut di selatan. Hamparan dari pantai Congot sampai ke mana? Trisik itu Galur. Kemudian kita juga kawasan tengah, ada kawasan industri di Sentolo, agrowisata di Argomulya dan Argorejo, pemukiman. Kemudian juga kita juga punya potensi wisata di pegunungan. Ini saya kira menjadi daya tarik yang menurut saya ini cukup menguntungkan bagi Kulon Progo. Tinggal bagaimana kita mengemas untuk itu, dan tentunya kita sama-sama. Betul. Karena kita juga sangat menyadari betul bahwa ketika ada investasi, ada geliat ekonomi, masyarakat juga nanti akan memanfaatkan itu, dapat manfaat dari itu, kan begitu ya Mas? Ya, betul Pak. Jadi memang jadi memang di Kulon Progo itu tidak hanya di bandara ya Bapak ya. Jadi ada pegunungan secara geografis juga menarik. Sangat menarik. Iya. Kita sudah punya Nanggulan itu loh. Itu kan kalau orang bilang kan katanya itu kan anunya Jawa. Apa itu namanya kampungnya Bali itu apa yang terkenal itu? Iya, di situ memang banyak pilihan tempat yang bisa kita kunjungi ya Bapak ya. Selain itu di pantai juga menyuguhkan banyak sekali. Nah sekarang masih hype lagi ya Pak. Pantai mana itu Bapak yang sudah ada banyak yang jualan kopi, coffee shop dan sebagainya, itu luar biasa, menarik investor. Dan satu-satunya pantai yang punya lagunanya di Kulon Progo loh. Luar biasa, keren ya. Dan kita punya Waduk Sermo, jangan lupa. Itu potensi yang sangat luar Bagus biasa sekali. itu ya. Jadi Kalau di pegunungan sudah nih Pak, kita punya beberapa spot di pegunungan Menoreh. Di pantai kita juga sudah punya. Kalau kita mau invest nih Pak di dataran rendah seperti di kota gitu Pak Frans, kalau misalnya kegiatan usaha seperti apa sih Pak di dataran rendah seperti di Wates aja, kira-kira yang paling pas untuk berusaha begitu apa Pak? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang pariwisata, tidak selamanya terus harus di gunung, harus di pantai, Betul, tapi di iya. dataran juga punya potensi untuk Ada itu. potensinya, Ya. betul. Di samping itu kalau kita berbicara tentang misalnya Wates, itu memang sangat menarik untuk dijadikan semacam kota pendidikan. Nah, Karena kita lihat kan sekarang kita sudah punya banyak kampus. Ada UNY, ada IKI PGRI, ada Universitas Jana Badra, bahkan UGM pun sudah ada di iya sini. sudah siap di sini ya. Iya, jadi ini sebenarnya sesuatu yang menarik bagi mungkin investor-investor yang bergerak di bidang pendidikan itu untuk ikut invest di Kulon Progo. Iya betul. Sekarang kita juga lihat di Wates tuh banyak sekali coffee shop ya Pak. Coffee shop betul sekali. Kita sekarang kalau mau beli ramen nggak perlu ke Jogja ya Pak. Iya. Harus 1 jam dulu nih kita mau ke mana, Roka Ramen atau kemana itu. Di Kulon Progo kita sudah ada ramen sendiri. Kekinian lah pokoknya. Kekinian. Ya. Jadi Betul. dari yang tradisional sampai kekinian ada semua. Semua Sudah ada. sekarang ini. Kalau yang tradisional lebih ke pegunungan nggak sih Pak? Yang kayak di
apa tuh kopi klotoknya KW di Kulon Progo. Iya. Di Nanggulan ya di situ ya. Sebenarnya kalau di Temon kan kita punya juga. Apa itu? Kopi Jolotundo kan. Wah, iya itu betul. dikemas secara Lupa tradisional. sampai lupa ya. Iya. Deket banget dengan kantor ya Pak ya. Iya. Nggak ada salahnya kita promosi juga itu kan, kita juga punya kok di kawasan itu apa kopi klotok apa namanya itu kawasan ada di situ ada kopi Janji dan Iya, situ banyak juga sekali boleh kan tuh. seperti itu ya. Iya. Itu kan potensi kita. Mm-mm. Artinya sebenarnya secara banyak orang berdatangan di situ. Daya tarik luar Itu- biasa. Itu Ya. saya kira nanti tinggal kita menata lebih baik lagi Betul. dan harus selalu kita lakukan seperti itu. Ya. Tapi untuk tata ruang sudah jelas ya Pak. Kalau kita sebagai investor mau menanamkan modal Oh atau iya, di kita ini kan secara RDTR sudah ada 2 ya Mas. Udah ada 2. Di kawasan bandara itu sudah pasti, kemudian juga Jelas. kawasan atas kota. Baik. Sehingga begitu pemohon atau pengusaha itu ingin melihat, kemudian dia mengakses di sistem itu sudah jelas kok. sudah jelas. Oh, kami di kawasan ini bisa tidak? Itu sangat bisa. Aman lah ya Pak ya. Aman. Wah, luar biasa. Seperti itu, sehingga nanti kalau misalnya mereka kurang paham, datang ke kami aja. Datang. Kami akan welcome, Kita membantu fasilitasi. dengan semua. Wah, luar biasa. Semakin menarik obrolan kita. Bagi yang kepo nih untuk obrolan selanjutnya, tetap stay tune di obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Stay tune. Kembali lagi di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo bersama DPMBTSP Kabupaten Kulon Progo. Masih semangat nih Bapak-bapak ya? Masih dong, masih harus semangat memberikan informasi terkait potensi investasi di Kulon Progo. Semangatnya harus pagi terus. Ya, selamat pagi-pagi gitu ya Pak ya, luar biasa. Begini Bapak, kalau kita lihat bahwa potensi investasi yang tadi ya Pak ya, seru sekali, sudah tidak hanya di pegunungan, Iya. kemudian Pansela tadi, Ya. pariwisata, kemudian industri, kemudian ada Ya. apa ya Pak, perikanan dan juga mungkin agrowisata begitu ya Pak ya. Nah yang kita tanyakan, apakah Kulon Progo sudah memetakan keunggulan komparatif melalui kajian-kajian begitu Bapak? Jadi kita semakin yakin 100% nih bahwasanya Kulon Progo sudah siap betul begitu. Bagaimana Bapak itu? Pasti. Jadi karena kan orang investasi kan butuh kepastian, Betul. butuh kejelasan, sehingga Kulon Progo juga sudah punya kajian investasi. Oh, sudah ada Bapak ya? Ada beberapa tempat yang ini sudah kita kaji dengan iPro ya Mas. Iya, Fahya. iPro. Dan mungkin Mas akan bisa sampaikan nih iPro yang ada di kita itu seperti apa saja. iPro. Iya, Apa itu Bapak iPro Bapak? Ya, jadi iPro itu adalah investment project ready to offer. Itu adalah kajian potensi investasi yang memang sudah siap untuk ditawarkan. Oh begitu. Ya, dan kita punya 2 kajian. Yang pertama itu adalah kajian terkait potensi investasi perumahan di daerah Hargorejo. Perumahan. Ya, untuk Perumahan. potensi perumahan itu di lokasi tersebut ada 3 blok. 3 blok. Ya, jadi ada 3 blok. Di blok A itu ada lahan seluas 1,9 hektar. Wah. Yang di Banget. blok B ada lahan seluas hampir 1 hektar. Dan yang blok C ada lahan seluas 2 hektar. Nah, dan lokasi ini kalau misalnya kita lihat jaraknya ke bandara itu hanya sekitar 8,6 km, atau kalau misalnya menggunakan kendaraan sekitar 15 menitan udah sampai bandara. Ya, dan untuk lokasi ini memang untuk tanahnya masih dalam kisaran yang sebenarnya masih murah. Iya. Ya, per meternya masih sekitar 400 ribuan. Emang masih ada Pak begitu? Masih. Dan itu dekat bandara. Strategis begitu ya Pak ya? Strategis, ya sangat strategis, dan posisi lokasinya pun memang view-nya itu adalah bandara. Jadi memang bagi investor yang mungkin tertarik untuk berinvestasi, Betul. ya kami siap untuk mendampingi, karena di lahan yang kami kajian ini juga dari sisi
tata ruang sudah sesuai. Jadi kita yang pertama memang kita pastikan bahwa tata ruang itu harus sesuai. Nah, betul. baru terus kita bisa melakukan kajian. Kalau yang kedua itu kajian potensi agrowisata. Oh, agrowisata. Ya, itu di daerah Hargomulyo itu dengan luas lahan kajian itu sekitar 4,9 Waduh, hektar. luas banget. Dan itu bisa dikembangkan sampai sekitar 10 sampai 15 hektar. Wow. Ya, dan untuk harga tanahnya termasuk murah juga karena itu jaraknya ke bandara hanya 5,4 km atau sekitar 10 menit. Itu harga per meternya itu sekitar 300.000 per meter. Masih ada Pak harga begitu? Ini masih stabil itu harganya. Masih stabil. Karena mereka itu sudah ada pernyataan yang tertulis Betul. gitu. Ya. Dan dengan Pak Lurah ya dikuasakan Iya, begitu, sehingga dari kemarin kita sempat ke sana, kemudian juga tadi pagi teman-teman juga sudah mengaruhi lagi dan harganya masih stabil. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih Masih itu. stabil harganya. Sehingga mari mungkin dari pemirsa semua atau Bapak Ibu yang punya peminatan di situ, silahkan ke Hargomulyo dan Hargorejo ya. Ya, jadi. Karena view-nya itu luar biasa. Saya udah ke sana loh. Oh, benar Pak. Oh sudah, saya sempat naik ke ini tebingnya itu dan itu bagus banget. Iya. Bagus banget Mas Yanto ya. Ya. Jadi untuk investor, siapa yang punya teman Raffi Ahmad ya Pak ya kira-kira? Nah, itu Jadi dia. bisa invest di situ loh. Iya, aman. Tanahnya ini sudah aman, tata ruangnya aman. Tata ruang Kemudian semua aman dan tanahnya itu SHM. oh sudah Ya, hak SHM. milik ya. Hak milik dan kita sudah mendapatkan surat pernyataan dari pemilik lahan bahwa Aman, apabila ada investor yang berminat mereka siap untuk menjual Ya. lokasi tersebut. Wah keren ini, luar biasa nih. Jadi para investor nggak ada lagi keraguan ya Pak. Kepastian hukum sudah siap, tanah tata ruang sudah jelas, keridoan, keikhlasan dari pemilik Iya, juga betul sudah ada. sekali. Intinya jangan takut untuk investasi Ponorogo. Betul. Karena kita sangat pro investasi. Sangat pro. Dan sekali lagi kalau di DPMPT itu gratis. Gratis, perlu di underline, di garis bawahi gratis begitu Bapak ya. Ya. Kalau yang Argomulyo, yang apa tadi Pak, agrowisata? Mungkin Hargomulyo. Hargomulyo ya Pak. Itu sudah ada Bapak atau sudah ada calon investor yang akan menanamkan di Hargomulyo begitu Bapak? Kalau untuk calon investor memang sampai saat ini yang benar-benar serius ke sini belum. Tapi kalau sekedar mencari informasi sudah banyak. Ya. Nah, ini kebetulan di bulan Juni tahun ini kita akan kemas kegiatan forum investasi. Ya. Oh betul. Nah, yaitu nanti para calon-calon investor ini akan kita antar ke lokasi. Oh, Ya. luar biasa. Jadi nanti kita akan antar ke lokasi, di situ dia bisa melihat kondisi lokasi seperti apa. Nanti di sana juga akan kita fasilitasi ketemu dengan pemilik lahan langsung. Ya. Jadi Langsung. mereka bisa berdiskusi langsung di situ. langsung dengan pemiliknya. Betul, tidak ada yang tutup-tutupin, benar-benar Iya. transparan dan Betul. gratis, betul. Baik Bapak, jadi Bang agrowisata ini sedang hype begitu ya, menawarkan edukasi, tetapi tetap berkolaborasi dengan pertanian, perkebunan, dan Betul. juga itu menguntungkan perekonomian petani dan pengguna wisata dan juga wisatawan begitu ya. Iya. Iya betul. Jadi memang Kulon Progo sudah menyediakan kajian IPUR yang sangat jelas, kepastian hukum yang sudah jelas, dan untuk investor jadi tidak ada keraguan begitu ya Pak ya. Betul, Harus betul, yakin betul. betul. Bagaimana dengan ini Bapak, dukungan infrastruktur di Kulon Progo dan juga kira-kira sumber daya manusianya itu bagaimana Pak? Kalau saya nih investor nih Pak, saya mau bikin pabrik bakpia nih. Nah, kira-kira nanti tenaganya atau apa ya Bapak? Sumber daya manusianya saya gimana nih Pak di Kulon Ya. Progo begitu? Ini menarik sekali dari Mbak Puri. Jadi kemarin itu kan kami baru kedatangan investor ya dari luar negeri. Oh iya. Iya. Jadi ada pemikiran yang mendasar dan itu bagus menurut saya. Kenapa Bapak milih lokasi di situ dekat bandara? Karena Oh, dia dekat bilang bandara. hanya, saya bisa langsung terbang dari luar negeri Oh. ke Zia, kemudian saya dari Zia ke lokasi hanya 8 menit atau 9 menit kemarin Iya, seperti itu. 8 menit. Ini harusnya kita sudah bisa membayangkan ternyata mereka itu juga butuh aksesibilitas yang enak. Betul, Butuh, konektivitas yang jelas, begitu. konektivitas yang jelas. Dan sebenarnya di posisi ini kita sangat diuntungkan Pak. Karena mereka juga butuh itu dan para eksportir itu nanti juga akan lebih mudah dia mengakses. Betul ya. Jadi ada bandara yang sebagai media, Media. gitu. Logistik ya Pak mungkin ya. Iya. Jadi sebagai media untuk
pengantaran atau mungkin membawa barang begitu ya Pak ya. Memang sudah ada investor ini Bapak di luar negeri, dari luar negeri ya PMI jadinya ya Pak ya. Ya embrio Iya. Emang harus dari embrio nih Pak ya. Iya. Dan kalau bicara tenaga kerja, dari beberapa investasi yang akhirnya ke kita ini, mereka itu kan di tenaga kerja kita itu kan UMP di Jogja itu kan mereka juga pilih karena relatif lebih murah dibandingkan dengan yang. Tapi jangan salah bahwa ternyata semangatnya tenaga kerja lokal itu juga luar biasa. Jadi mereka juga sangat antusias untuk itu ya, Mas. Mereka sempat kita ketemu ngobrol. Mudah-mudahan nanti kalau ini betul-betul jadi, harapan kami kemudian geliat ekonomi di Kulon Progo juga semakin berkembang. Betul. Kemudian masyarakat ada yang bisa berjualan di situ. Kemudian nanti juga ada penginapan di daerah situ. Iya. Akhirnya semua juga bisa merasakan manfaat. Betul. Ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Mbak. Amin ya. Saya kira itu. Ya, Ya. kalau terkait infrastruktur sebenarnya tadi sudah banyak dibahas di awal. Betul. Jadi kita itu punya jalan nasional. Ada JJLS, Jalur Jalan Lintas Selatan. Kita punya kereta api. Kita ada bandara dan besok ada exit tol. Itu adalah infrastruktur yang sangat memberikan kemudahan kepada investor, terutama mereka yang bergerak di bidang ekspor. Betul. Gitu. Nah, di samping itu kita di Kulon Progo juga punya gardu induk Gardu induk di Temon Oh, iya, belakang. gardu ya. Nah, ya ada gardu induk. Jadi dari listrik sebenarnya tidak masalah. aman ya, Aman. Air apalagi kita punya waduk Sermo. Sermo, ada Spam Kamijoro. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya itu adalah infrastruktur dasar yang memang sangat dibutuhkan oleh investor dan kita sudah punya semua itu. Kita sudah ready loh, apa-apa sudah siap Bapak Betul ya. sekali. Modalnya sudah lengkap. Jadi ya sebenarnya untuk berinvestasi potensinya di Kulon Progo itu sudah betul-betul sudah matang begitu Pak ya. Ya, betul. Ya begitu. Jadi memang Kulon Progo itu secara geografis, kemudian secara perizinan dan sebagainya kita pasti akan memfasilitasi dengan Ya. sebaik-baiknya begitu Bapak. Baik, sebagai penutup nih Bapak ya. Ya. Kira-kira Bapak berapa persen yang menggambarkan kemudahan berinvestasi di Kulon Progo ini Pak Sarji? Kalau sekarang ini kan ini di bulan Mei ya. Mei ya, masih Mei. Jadi kita itu kan ditarget untuk tahun 2026 ini kan 170 M 170 M target yang harus terrealisasi ya. Ya. Di bulan ini kita kisaran kami baru di masih 70. Oh 70 ya, sudah 70. Informasi kemarin di provinsi sudah 70. Sudah 70 ya. Harapan kami nanti insya Allah target itu akan tercapai dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Artinya kan ketika bicara investasi kita tidak bisa sendiri. Betul. Semua harus bareng-bareng. Kolaborasi Dari dinas teknis terkait. Ya dari OPD yang bergerak di sektor pariwisata, Betul. UMKM, pertanian, perdagangan, semua sama-sama untuk kemudian kita sama-sama pro investasi. Begitu. Kami buka pintu jenengan action. Ya kan seperti itu. Betul. Ya Mas Ya, Ran, betul, Pak. Gitu. Jadi berapa persen nih Pak kemudahan investasi di Kulon Progo itu menurut Bapak? Harus yakin dong Pak. Harus yakin ya. Kalau investor datang ke DPMPT kami bisa menjamin 100%. 100% dijamin. Iya. Nah, tapi kalau mereka misalnya melalui maklar kami tidak bisa menjamin. Harus Iya. sesuai aturan yang ada. Kita jamin. Ya, karena kami di DPMPT itu terkadang itu memfasilitasi investor yang kami sendiri tidak pernah tahu kalau mereka sebenarnya datang. Begitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka datang melalui masyarakat langsung bangun, ada masalah baru ke kami. Baru ke kita. Baru Nah, kita. sehingga kami himbau kepada para investor datang informasikan yang jelas datang ke kami. Betul. Karena kami tentu saja nanti akan mengarahkan ini lupa potensi yang sudah pasti, yang sudah enak, jangan bisa lakukan, bisa kami fasilitasi. Tapi kalau kejadiannya itu kadang-kadang kan begini, mereka sudah taruhlah menanam di situ, Iya. begitu kita buka di sistem, loh ini zonanya kok kurang sesuai. Kurang sesuai. Kalau sudah Iya. itu kan kami juga kasihan ke mereka,
mereka juga repot. Mm-mm. Karena apa? Kami itu kerjakan dengan sistem dan semua harus transparan, Betul. sesuai regulasi, semua biar tertata dengan baik. Intinya seperti itu Iya, sih sebenarnya. Iya. Jadi harus Bukan sesuai berapa. aturan dulu ya Bapak ya, baru kita Iya. jamin 100%, jangan lewat hal-hal yang Iya. tidak benar begitu ya Pak ya. Betul, oke. Ya. Kira-kira begitu sih Pak Budi ya. Jadi memang keunggulan geografis dan juga potensi di Kulon Progo tentu saja luar biasa, dan untuk para investor kami mengundang para pelaku usaha investor untuk menanamkan modalnya untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Kulon Progo, karena sudah jelas begitu ya, kepastian hukum, kemudian tata ruang, dan juga lokasinya sudah kita adakan kajian IPRO yang tentu saja kita Kulon Progo mempunyai daya saing yang agresif daripada kabupaten yang lainnya begitu Bapak. Iya, Luar betul. biasa ya. Nah, begitu obrolan kita potensi investasi di Kulon Progo. Kenapa kita harus berinvestasi di Kulon Progo? Jelas sudah terjawab. Ternyata memang luar biasa, Kulon Progo memiliki modal yang sangat kuat dengan kepastian hukum, kemudian lahan yang sudah ada tata ruangnya secara jelas, kemudian perizinan usaha yang sangat mudah, gratis, dan juga akan dilakukan pendampingan fasilitasi dari DPMPTSP. Maka dari itu, mari para penanam modal dan juga para investor segera datang ke kantor kami DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo, akan segera kami fasilitasi. Begitu Bapak ya. Iya. Terima kasih Terima Bapak, kasih, Pak Budi, Sarji Pak dan Selamat Pak Fran. bersama Terima kasih. atas obrolan seputar solusi dan inovasi di Kulon Progo. Iya. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa semuanya, sobat investasi, selesai sudah acara podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.